Video ini adalah sepenggal kisah seorang prajurit TNI yang bernama Makmur, yang dengan tulus hati menjadi orang tua asuh dari seorang anak Papua yang bernama Bruno Isaac yang ditinggal kedua orang tuanya merantau ke Papua Nugini sejak usia 4 tahun. Sejak saat itu Bruno Isaac dirawat oleh sang kakek, hingga di usianya yang ke-10 tahun, takdir mempertemukannya dengan seorang prajurit TNI bernama Makmur yang sedang melaksanakan tugas di daerahnya. Hingga di akhir masa tugas sang prajurit, sang kakek yang mengasuh Bruno pun meminta prajurit tersebut untuk membawa Bruno pulang bersamanya ke Makassar dengan satu harapan, kelak Bruno bisa memiliki masa depan yang cerah bersama sang prajurit itu. Meski sempat menemui kendala saat hendak membawa pulang Bruno ke Makassar, namun berkat bantuan dan campur tangan dari para sahabat dari prajurit TNI tersebut, Bruno pun akhirnya bisa sampai ke Makassar dan tinggal bersama orang tua asuhnya itu. Tak disangka ternyata pertemuan Bruno dengan seorang prajurit TNI bernama Makmur itu, menjadi titik awal perubahan nasib bagi anak kecil tersebut. Di bawah asuhan Makmur dan keluarganya, Bruno kecil itu pun tumbuh dewasa hingga akhirnya ia pun menjadi seorang prajurit TNI, mengikuti jejak orang tua asuhnya. Kisah prajurit TNI yang bernama Makmur dan Bruno Isaac ini terkuak ke publik setelah Bruno kembali ke tanah kelahirannya untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI Angkatan Darat di Korem 174 ATW Merauke beberapa waktu yang lalu. Hal itu bermula pada saat pelaksanaan sidang parade penerimaan calon Tamtama TNI AD di Korem 174 ATW. Saat itu Brigjen TNI Bangun Nawoko yang kala itu menjabat sebagai Danrem sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap para calon yang lolos sampai ke tahap sidang parade saat itu, di mana Bruno merupakan satu di antara ratusan peserta yang lolos itu. Saat berlangsungnya pemeriksaan tersebut, pada suatu ketika Brigjen TNI Bangun Nawoko mendekati Bruno dan mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya mengenai bakat olahraga yang dimiliki. Bruno Isaac. Isaac. Siap. Keren sekali nama. Siap. Isaac ini nama fun. Siap. Dari perbincangan singkat itu, diketahui ternyata Bruno merupakan anak muda yang berbakat di bidang sepak bola yang menjadi salah satu pemain klub sepak bola yang berkompetisi di Liga 3 Indonesia. Olahragamu apa? Siap, sepak bola. Sepak bola? Siap. Sepak bola main-main di kampung atau Siap, apa? tingkat Liga 3. Liga 3? Siap. Wih, hebat juga. Mendengar hal itu, sontak membuat Brigjen TNI Bangun Nawoko terkejut. Merasa penasaran sang Danrem pun melanjutkan perbincangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ikut klub apa? Siap. Klub Sidrap, Makassar. Sidrap. Siap. Kamu orang Buffen, Siap. tapi ikut klub sepak bola di Makassar. Berarti pro ya? Mengetahui Bruno adalah putra asli Boven di Gul, Papua, namun bermain untuk klub sepak bola yang bermarkas di Makassar, sontak semakin menambah rasa penasaran orang nomor satu di Korem Merauke itu. Kepada sang komandan Korem itu Bruno pun menjelaskan bahwa sejak kecil ia tinggal dan besar di Makassar. Kamu orang Buffen, Siap. tapi ikut klub sepak bola di Makassar. Berarti pro ya? Sudah di Siap, dari kecil besar di sana. Di Makassar. dari kecil besar di Makassar. Siap. Namun semakin mendapatkan jawaban dari calon prajurit itu, makin membuat Jenderal Bintang 1 itu semakin penasaran. Sehingga sang jenderal itu pun kembali melanjutkan pertanyaannya untuk menjawab rasa penasarannya itu. Dari situlah diketahui ternyata Bruno merupakan anak asuh seorang prajurit TNI yang dibawa pulang dari Papua sejak berusia 10 tahun. Hal itu pun membuat sang komandan Korem itu semakin penasaran untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang latar belakang calon prajurit yang berdiri di depannya itu. Apa ceritanya kamu bisa besar di Makassar? Siap. Waktu kecil saya tinggal di kampung Kawak Tembur.
distrik Nate, Kabupaten Bovendigul. Pas itu abang-abangan penugasan 2010 Satgas 433 Julistri. 433. Siap. Kan udah lama sekali itu 433. Siap. Pas pulang tugas bawa saya ke Makassar. Umur berapa waktu itu kamu di apa? 10 tahun. 10 tahun. Siap. Kamu tinggal di pos itu. Siap. Kenapa kamu sampai tinggal di pos? Apa nggak ada orang tuamu? Siap, orang tua di kampung. Saya datang sekolah ada sekolahnya di Waroko. Terus siapa yang apa? Yang ngajak kamu sampai ke mana tadi? Siap, Makassar. Ke Makassar. Kemana tuh Makassar? Siap, di Sidrap. Di Sidrap. Siap. Siapa yang ngajak itu? Siap, Makmur. Makmur. Siap. Makmur itu pangkatnya apa? Tahu? Siap, sekarang Serda. Oh, Serda. Siap. Oh, luar biasa. Berarti dari umur 10 tahun itu kamu dirawat oleh keluarganya Pak Makmur ini? Siap. Disekolahkan juga? Siap. Sekolah sampai apa? Siap, sampai SMA. Sampai SMA? Siap. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Bruno Isaac, Brigjen TNI Bangun Nawoko pun memuji dan merasa bangga atas apa yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang menjadi orang tua angkat dari Bruno Isaac ini. Merasa telah mendapatkan penjelasan yang cukup untuk menjawab rasa penasarannya, lantas sang Danrem memberikan sebuah bola kepada Bruno dan memintanya untuk melakukan aksi juggling bola untuk melihat kemampuan olah bola yang dimiliki oleh Bruno. Bisa Siap. juggling? Siap. Ya? Siap. Bisa? Siap, bisa. Coba. Brigjen TNI Bangun Nawoko pun dibuat terpukau dan merasa sangat kagum setelah melihat aksi juggling bola yang telah ditunjukkan Bruno. Bahkan ia pun sempat melakukan aksi juggling bola bersama Bruno. Siapa menyangka berkat kerja keras dan usaha serta berbekal kemampuan bermain sepak bola yang ia miliki, Bruno pun dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AD yang diikutinya saat itu. Pengen jadi tentara? Siap, pengen. Berapa kali daftar kamu? Siap, baru pertama kali. Baru pertama? Siap. Berapa umurmu? Siap, 20. 20? Siap. Wah, luar biasa ini. Kisah perjalanan hidup seorang anak kecil yang bernama Bruno Isaac dan ketulusan hati dari seorang prajurit Kostrad yang bernama Makmur ini patut menjadi contoh dan inspirasi bagi kita semua. Seperti apa kisah haru perjalanan hidup Bruno hingga takdir mempertemukannya dengan Serda Makmur, serta seperti apa lika-liku yang dihadapi seorang Serda Makmur yang mengasuh dan membesarkan Bruno yang diasuhnya sejak berusia 10 tahun hingga ia pun kini telah menjadi seorang prajurit TNI sama seperti orang tua asuhnya. Berikut kisahnya. Kisah itu bermula saat Yonif para Rider 433 Julusiri Kostrad melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RIPNG pada 2009 lalu. Serda Makmur yang saat itu masih berpangkat prajurit 1 menjadi salah satu personil yang ikut dalam satuan tugas pengamanan perbatasan tersebut dan mendapatkan tugas menempati pos pengamanan di Tembut Kalama, Distrik Waroko, Kabupaten Bovendigul, Papua. Berjalan 1 bulan bertugas, Serda Makmur mendapatkan perintah dari komandan posnya untuk membantu mengajar anak-anak sekolah dasar di kampung tersebut. Tahun 2009, saya diberangkatkan Satgas Pamtas RIPNG di Waroko, tepatnya di Pos Tembut Kalama. Berjalan 1 bulan, saya diperintahkan sama dapur saya untuk memperbantukan mengajar SD di kampung situ. Kebetulan kampung situ ada sekitar 20 kakak. Kebetulan pos saya ini daerah ketinggian, sekolah di bawah pos kayak gubuk, ada muridnya sekitar 10 orang. Dari situlah saya diperbantukan mengajar. Suatu hari saat Serda Makmur tengah mengajar, ia melihat seorang anak kecil mengintip dari luar sembari memperhatikan anak-anak lainnya yang sedang belajar. Ia pun memanggil anak kecil tersebut untuk ikut belajar bersama anak-anak lainnya. Melihat wajahnya yang asing, Serda Makmur pun berbincang singkat,
lantas menanyakan asal-usul anak kecil tersebut. Anak kecil itu mengaku bernama Bruno Isaac yang berasal dari kampung tetangga yakni Kawat Tembut yang berjarak sekitar 3 hari perjalanan dan sengaja datang ke kampung Tenbutka Lama ini karena ia mendengar informasi dari warga di kampungnya bahwa di kampung Tenbutka Lama ini ada sekolah gratis. Mendengar hal itu Serda Makmur pun merasa terharu dan iba. Apalagi setelah mengetahui ternyata Bruno ini telah ditinggal merantau oleh kedua orang tuanya saat ia berusia 4 tahun dan sejak saat itu ia diasuh oleh sang kakek. Pada saat waktu saya mengajar di sekolah itu, kebetulan sekolah itu cuma satu ruangan saja, tapi muridnya campur-campur di situ. Nah, sampai selama saya belajar di sana, datanglah si Bruno Isaac ini ngintip-ngintip dari luar. Nah, saya langsung sambil memperhatikan orang belajar di dalam. Nah, disitulah saya langsung masuk dalam ruangan sini. Nah, dia masuk, saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari kampung sebelah Bang, dari Kawat Tembut. Kalau dari sini, dari pos Tenbutka Lama, ada sekitar 3 hari perjalanan baru sampai di kampungnya sana. Dia bilang, kenapa kamu bisa tahu ada sekolah di sini? Dia bilang, saya dengar dari orang-orang kampung, bilang ada sekolah gratis di pos Tenbutka Lama yang tentara mengajar dari Makassar. Itulah saya persilakan masuk, dia sambil belajar, sambil saya tanya-tanya, kamu orang tuamu di mana? Dia bilang orang tua saya sudah tidak ada karena saya masih umur 4 tahun, sudah ditinggalkan. Kakeknya yang pelihara di kampung sana. Disitulah saya timbul rasa iba, rasa kasihan sama si Bruno ini. Merasa prihatin dan iba melihat kehidupan seorang anak kecil bernama Bruno Isaac ini, serta melihat kegigihan dan kesungguhan hatinya yang tetap semangat berjuang demi untuk bisa memperoleh pendidikan, Serda Makmur pun meminta izin kepada komandan posnya agar bisa mengajak Bruno ke pos untuk belajar. Sejak saat itu, Bruno pun setiap hari datang ke pos untuk belajar bersama Serda Makmur. Setiap datang ke pos, Bruno selalu membawa sayuran untuk ditukar dengan sebungkus mie instan sebagai makanannya selama berada di kampung Tenbutka Lama. Jadi saya sering ajak ke pos belajar, itu pun saya minta petunjuk sama dampur saya. Dia sering bawa sayur ditukar mie 1 bungkus untuk dia makan selama di kampung situ. Kehadiran Bruno di pos ternyata banyak membantu Serda Makmur dan rekan-rekannya. Salah satunya, bila tiba waktunya untuk melaksanakan patroli patok perbatasan, Bruno pun selalu ikut dan menjadi pemandu bagi Serda Makmur dan rekan-rekannya, meski perjalanan yang ditempuh memerlukan waktu berhari-hari dan melalui medan yang sulit. Bahkan terkadang jika melalui jalan sungai, Bruno lah yang membantu mereka mendayung perahu karena belum menguasai alur sungai yang dilewati. Sehingga hal itu membuat Serda Makmur bersama rekan-rekannya semakin menyayangi Bruno kecil itu. Sekitar 1 bulan kita ada patroli patok, si Bruno lah yang tunjukkan patroli patok perbatasan ini. Itu pun perjalanan sekitar 3 hari 3 malam melewati sungai. Si Bruno inilah yang dayung perahu yang kayak batang kelapa. Si Bruno inilah yang bantu kami sampai di pos Tenbutka Lama. Sekitar 5 bulan Bruno tinggal di pos bersama Serda Makmur dan rekan-rekannya dan melihat bagaimana mereka memperlakukannya selama ini. Ia pun menemui komandan pos menyampaikan niatnya untuk ikut pulang ke Makassar bersama Serda Makmur setelah mereka selesai melaksanakan tugas pengamanan. Berjalan sekitar 5 bulan, mungkin Bruno lihat kita bagaimana kita di pos. Dia bilang sama Dampos, saya mau ikut ke Makassar, ikut sama Bang Makmur. Hal itu pun disampaikan oleh komandan pos kepada Serda Makmur. Mengetahui hal itu, Serda Makmur pun menyampaikan kepada Bruno bahwa ia bersedia membawa Bruno pulang bersamanya asalkan ia berjanji tidak akan nakal dan rajin. Mendengar hal itu, Bruno pun sangat bahagia dan ia berjanji akan menuruti apa yang disampaikan oleh Serda Makmur. Saya bilang, kamu bisa ikut sama saya, yang penting kamu jangan nakal, kamu rajin. Dia bilang, iya bang, saya tidak nakal kalau saya sampai di Makassar.
Setelah berjalan kurang lebih 10 bulan, Serda Makmur bersama rekan-rekannya melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di tanah Papua tersebut, datanglah kakek Bruno ke pos untuk menemui Serda Makmur. Sang kakek meminta agar Serda Makmur bersedia membawa Bruno pulang bersamanya ke Makassar nanti dan berharap kelak bersama Serda Makmur, Bruno bisa bersekolah agar kelak bisa memiliki masa depan yang cerah. Sebagai tanda perpisahannya dengan Bruno, sang kakek pun meminta sebuah sarung dari Serda Makmur. Berjalan mau pulang, datanglah si kakeknya si Bruno ini yang pelihara dia. Dia bilang, anak, bawalah si Bruno sekolahkan di Makassar. Tapi anak berikanlah saya sarung sebagai tanda perpisahan saya sama si Bruno. Saya kasihlah sarung. Setelah masa tugas pengamanan perbatasan RIPNG selesai, Serda Makmur membawa Bruno ikut pulang bersamanya ke kesatuannya di Onif Pararider 433 Julusiri Kostrad di Makassar. Namun saat hendak menaiki kapal, ternyata Serda Makmur tidak bisa membawa Bruno ikut berlayar bersamanya, karena kapal perang yang akan mereka tumpangi melarang warga sipil ikut dalam pelayaran kapal perang yang mengangkut personil Satgas. Sontak hal itu membuat Serda Makmur kebingungan memikirkan nasib Bruno Isaac ini. Beruntung saat itu salah satu rekannya memiliki kerabat di Merauke, sehingga mereka memutuskan menitipkan Bruno untuk sementara di rumah kerabatnya itu dan berjanji saat mereka tiba di Makassar nanti, Serda Makmur akan mengirimkan uang tiket pesawat untuk Bruno. Waktunya kita pulang, disitulah terkendala. Si Bruno ini tidak bisa naik kapal perang karena persyaratannya dari kapal tidak boleh orang sipil naik. Kebetulan wadampus saya ada keluarganya di Merauke, kita lah titiplah si Bruno sementara di keluarganya wadampus saya. Mengetahui hal itu, Bruno pun hanya bisa menangis. Akhirnya dengan berat hati Serda Makmur pun meninggalkan Bruno di kota Merauke. Saya bilang, Bruno, walaupun dia menangis, kita pun juga menangis karena berpisah di situ, dikira ditinggalkan. Saya bilang, Bruno tetap kau berangkat ke Makassar. Kalau kita sudah sampai di Makassar, kami akan kirimkan uang tiket pesawat untuk kamu. Setelah tiba di kesatuannya di Makassar, Serda Makmur berniat hendak mengirimkan sejumlah uang untuk membeli tiket pesawat Bruno. Hal itu pun terdengar oleh rekan-rekannya, sehingga mereka berinisiatif untuk patungan membantu Serda Makmur. Setelah terkumpul, uang itu pun langsung dikirim kepada kerabat tempat Bruno dititipkan untuk membeli tiket pesawat. Atas bantuan kerabat tersebut, Bruno pun bisa terbang ke Makassar dengan dititipkan kepada warga Makassar yang hendak pulang dari Merauke. Perjalanan pun kita sampai dari Merauke sekitar 14 hari. Sampai di Makassar, kirimlah uang untuk pembelian tiket untuk si Bruno. Itu pun kita kumpul uang remaja. Kebetulan senior saya bilang, tidak usah kamu yang beli sendiri, kita kumpul uang. Kebetulan remaja banyak, itu pun sama si pangkat ratu. Dikirimlah uang sama si Bruno, tiket 1.500.000. Pada saat dia pulang naik pesawat, kita titip sama orang Maros. Kebetulan orang Maros ada yang mau pulang kampung, kita titip sama dia. Kita tunggu di bandara. Saat tiba di Makassar, Serda Makmur segera membawa Bruno pulang ke rumah orang tuanya di Sidap. Mereka pun sangat senang dan menyambut baik tindakan terpuji yang dilakukan oleh anaknya itu. Makassar, sampai di bandara, saya langsung jemput. Saya tidak langsung singgah di asrama, kebetulan saya juga cuti Satgas. Saya langsung berangkat ke Sidrap di kampung saya. Disitulah saya kenalkan sama orang tua saya. Sebelum memang datang ke Bruno, saya sudah sampaikan bilang ada anak Papua ikut sama saya. Orang tua saya dengan senang terima si Bruno ini sampai dia masuk di kartu keluarga. Setelah 2 hari berada di kampung halamannya, Serda Makmur pun langsung membawa Bruno ke salah satu sekolah dasar yang dekat dengan rumahnya untuk mendaftarkan Bruno bersekolah di sana. Namun pihak sekolah tidak bisa menerima Bruno karena tidak memiliki syarat yang diminta pihak sekolah, seperti akta kelahiran dan buku rapor. Atas saran dari pihak sekolah, Serda Makmur dan Bruno pun menghadap Kepala Dinas Pendidikan. Beruntung Kepala Dinas Pendidikan yang kebetulan adalah mantan guru dari Serda Makmur sewaktu di SMA, memberi toleransi setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan Bruno, namun dengan syarat,
Serda Makmur harus segera membuat akta kelahiran dari Bruno Isaac ini. Sampai 2 hari di sana, saya langsung bawa ke sekolah, tapi kepala sekolahnya tidak terima karena dia belum punya rapor sama tidak ada akta kelahiran. Saya tunjukkan, bilang kalau bisa menghadap sama Kepala Diknas. Saya langsung berangkat ke kantor Kepala Diknas, saya menghadap sama mohon sama Bapak Kepala Diknas. Kebetulan Bapak ini mantan kepala sekolah saya waktu SMA. Dia bilang ada buku rapor akta kelahiran, tidak ada. Bilang urus dulu akta kelahirannya. Setelah itu ditanyalah mana si Bruno yang anak Papua. Langsung masuk ruangan sambil berbincang-bincang, tapi dia perkenalan dengan pakai bahasa Inggris. Jadi Bruno ini jawab dengan pakai bahasa Inggris juga, karena Bruno juga agak sedikit bahasa Inggris. Langsung dia bilang, ini anak mantap karena daya tangkapnya cepat. Langsung saya spontan dikasih amplop, bilang ini amplop sekolah mana yang mana kau pilih untuk sekolahkan Bruno. Saya bilang sekolah SD 6 Arawa saja, karena kebetulan sekolah itu sekitar 1 kilo dari rumah saya, itu pun lewat sawah. Jadi saya langsung kasih naik kelas 3 SD, karena dia juga sudah mulai dewasa. Di kelas 3 dicarikan seumur dengan si Bruno. Sejak saat itu, Bruno pun mulai bersekolah dan tinggal bersama kedua orang tua dari Serda Makmur di Sidrap. Sedangkan Serda Makmur sendiri kembali ke kesatuannya di Maros. Selama di sekolah dasar, Bruno pun banyak menunjukkan prestasinya di bidang olahraga, sehingga bila ada pertandingan olahraga antar sekolah dasar, sekolahnya selalu keluar sebagai juara. Seiring berjalannya waktu, Bruno pun akhirnya lulus dari bangku sekolah dasar. Melihat Bruno yang semakin tumbuh dewasa dan agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, Serda Makmur pun membawa Bruno untuk tinggal bersamanya di Maros dan mendaftarkan di salah satu SMP di kota tersebut. Di kota Maros inilah kemampuan bermain sepak bola yang dimiliki Bruno kian berkembang hingga akhirnya pada saat duduk di bangku SMA, ia pun terpilih menjadi salah satu pemain klub sepak bola Nene Malomo Sidrap yang berkompetisi di Liga 3 Indonesia. Dengan berjalannya waktu di sekolah di sana, situlah sering ada pertandingan antar SD. Jadi si Bruno ini semua ambil kegiatan atletik, main bola, main voli, main takraw, ada semua yang ambil sampai SD itu yang juara umum selama ada Bruno di situ. Disitulah mulai ada bakatnya sampai dia sering main bola Persidrap Junior. Setelah tamat, dia langsung ke Maros lagi. Disitulah dia sering main bola di Persimaros. Sering main bola walaupun dia masih SMP, dia sekolah di Persimaros, baru dia sudah tumbuh dewasa. Saya jadikanlah daripada dia lambat, langsung kelas 3 SMP, di SMP 2. Setelah tamat di sekolah situ langsung daftar di SMA di dekat asrama Bantimurung. Disitulah dia sekolah kelas 1 sampai 2. Kebetulan saya pada saat dia kelas 2 SMA, saya langsung berangkat ke Papua. Disitulah dia libur pulang lagi ke Sidrap, ketemu orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga sudah tua, tidak ada yang bantu-bantu. Si Bruno lah bantu-bantu selama dia libur. Langsung ada seleksi bola main di Liga 3. Disitulah si Bruno main lagi, terpilih jadi pemain di Liga 3. Aktivitasnya yang padat sebagai pemain sepak bola, pada akhirnya Bruno sering meninggalkan bangku sekolahnya yang membuat Serda Makmur marah dan meminta Bruno untuk memilih antara sekolah atau sepak bola. Di Liga 3 sampai dia mainnya di Manado. Disitulah saya telepon. Kebetulan ada jaringan, tempat saya ada jaringan, saya telepon, Bruno, kenapa kamu tinggalkan sekolahmu di Maros, sedangkan kamu masih sekolah? Dia bilang, saya terpilih main bola bang. Jadi saya bilang, sudah, mana yang kau pilih, main bola atau sekolah? Namun karena tidak ingin memupuskan harapan anak asuhnya itu, Serda Makmur yang kebetulan saat itu kembali melaksanakan tugas di tanah Papua, menghubungi pihak manajemen klub agar Bruno bisa diurus pindah sekolah ke daerah di mana klub sepak bola tersebut bermarkas agar Bruno bisa terus melanjutkan sekolahnya. Dia bingung juga mau bilang apa sekolahnya. Dia juga bolanya juga saya bilang, begini saja, kalau kau terpilih sampaikan sama manajermu, kebetulan manajernya ini anaknya Bupati Sidrap. Saya bilang, kasihkan nomornya, saya telepon, saya bilang, Pak, kalau bisa si Bruno ini kalau mau dia main bola di Sidrap,
minta tolong juga carikan sekolah, karena percuma dia sekolahnya mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau terbengkalai, percuma saja. Kalau main bola, mau menang atau kalah tetap main bola, tapi kalau sekolah putus tidak bisa, kita tidak dapat ijazah. Ya langsung diurus di Maros, di sekolahnya di Maros, langsung diurus pindah ke Sidrap. Disitulah dia mulai tekuni main bolanya sambil sekolah. Singkat cerita, Bruno pun akhirnya lulus dari bangku SMA dan karena pandemi COVID-19, kompetisi liga pun dihentikan untuk sementara waktu. Untuk mengisi waktu luang, Bruno pun kerap mengikuti latihan fisik bersama para prajurit di asrama tempat tinggalnya, hingga pada suatu waktu Bruno menyampaikan kepada Serda Makmur bahwa ia ingin mendaftar untuk menjadi seorang TNI. Mendengar hal itu, Serda Makmur pun meminta Bruno untuk rajin belajar dan berlatih jika memang ingin menjadi seorang prajurit TNI. Karena pandemi corona, saya pun juga pulang dari Satgas. Saya tarik kembali ke Maros. Disitulah dia bina-bina fisik, karena memang fisiknya sudah jadi. Dia tanya saya, "Bang, saya mau mendaftar TNI juga kalau sudah tamat SMA." Saat tiba waktunya dibuka penerimaan calon prajurit TNI AD, Bruno pun pulang ke tanah kelahirannya di Papua dan mendaftar di sana. Bruno pun mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AD di Korem 174 ATW. Dan siapa menyangka ternyata nasib baik berpihak padanya. Berbekal kemampuan sepak bola yang ia miliki, ia pun dinyatakan lulus pada seleksi yang diikutinya saat itu. Bahkan aksi olah bola yang ia tunjukkan di depan Danrem 174 ATW Brigjen TNI Bangun Nawoko saat itu, membuat sang Danrem takjub dan terkagum-kagum. Pengen jadi tentara? Siap, pengen. Berapa kali daftar kamu? Siap, baru pertama kali. Baru pertama? Siap. Berapa umurmu? Siap, 20. 20? Siap. Wah, luar biasa ini. Kini anak kecil yang dulunya rela berjalan selama 3 hari demi memperoleh pendidikan gratis yang akhirnya mempertemukannya dengan seorang prajurit muda yang baik hati yang dengan tulus bersedia mengasuhnya, telah menjadi seorang prajurit di TNI Angkatan Darat.